Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran ini merupakan salah satu pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para murid dan juga bagi kita anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Pengajaran ini adalah tentang doa. Ya, tentang doa. Memang doa merupakan sebuah aktivitas yang rutin, yang biasa kita kerjakan, yang biasa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bahkan doa itu merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh semua manusia. Semua manusia. Di muka bumi ini, saya percaya mereka melakukan doa, ya, sebuah permintaan, sebuah penyembahan yang dikerjakan oleh semua manusia. Tetapi bila kita mengevaluasi, biasanya dalam doa yang kita lakukan itu lebih banyak terfokus kepada diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, kita memohon berkat, kita memohon keselamatan dari Tuhan, kita mohon perlindungan dari Tuhan, itu terfokus kepada diri kita sendiri atau kepada bagi orang-orang yang dekat dengan kita. Sebab itu Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, ya, mengajar kita untuk berdoa. Dan yang menarik perhatian kita, yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini adalah salah satu pokok doanya itu Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Salah satu yang harus kita doakan bukan hanya terfokus kepada diri kita sendiri, makanan, minuman, rezeki, kesehatan, perlindungan, pertolongan, tapi kita harus juga mendoakan datanglah kerajaanmu. Wah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa Tuhan Yesus yang memiliki sorga, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini, Yesus mengajarkan kepada kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, para murid-murid, berdoalah, datanglah kerajaanmu. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, selama kita hidup dalam dunia ini, memang Alkitab mengajarkan, mencatat bahwa dunia ini itu ada di bawah kuasa dari iblis, kuasa dari si jahat. Sebab itu jangan heran kalau kita memperhatikan keadaan dunia ini, semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin hari semakin jahat. Dosa semakin bertambah-tambah. Manusia hidup dalam kegelapan semakin bertambah-tambah. Itu dicatat dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 5, ayat 18 dan 19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya.
dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah si jahat. Seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dalam terjemahan lain itu dicatat demikian. Seluruh isi dunia di sekitar kita berada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Dunia ini ada di bawah si jahat, ada di bawah kuasa dan pengaruh iblis. Sebab itu jangan heran kalau kita melihat, mendengar kejahatan-kejahatan dunia ini yang semakin menjadi. Mengapa? Karena dunia ini ada di bawah kuasa dan pengaruh si jahat. Dan Alkitab mencatat di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, iblis itu memiliki struktur, memiliki sistem yang bekerja di muka bumi ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa di dalam dunia ini ada di bawah kuasa dan pengaruh si iblis, dan iblis bekerja dengan kuasanya, dengan pemerintahannya, dengan penguasa-penguasanya, dengan penghulu-penghulu dunianya, dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu kita harus menyadari perkara ini, bahwa kita hidup di bawah kuasa dan pengaruh si iblis. Kuasa dan pengaruh si jahat yang berusaha untuk mempengaruhi, untuk menguasai kehidupan kita umat manusia sehingga kita melakukan kejahatan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27, Alkitab dia mengingatkan kita, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab sudah mengajar kepada kita. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Begitu kita membuka celah, begitu kita membuka kesempatan bagi iblis, sedikit saja, lewat perasaan kita, lewat pikiran kita, lewat hati kita, celah itu terbuka sedikit saja, maka iblis akan masuk, menyusup, dan dia akan berkerajaan di dalam hidup kita. Sebab itu Alkitab dia berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Apalagi jangan beri kesempatan iblis untuk berkerajaan. Tinggal mempengaruhi, menguasai hati, pikiran, perasaan kita. Dia akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab itu tidak heran Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Setiap kali kita berdoa, katakan, datanglah kerajaanmu Tuhan. Datanglah kerajaanmu Tuhan dalam hidupku. Datanglah kerajaanmu dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam perasaanku. Datanglah kerajaanmu. Dan ini kita harus doakan. Jadi saya berharap mulai saat ini kita bukan lagi berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri tentang makanan, minuman, pekerjaan, rezeki, kesehatan, kekuatan kita saja. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam hidupku.
Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dalam pribadiku, dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam perasaanku. Ini yang Tuhan ajarkan, dan ketika kita berdoa demikian, maka Tuhan akan datang. Kerajaan Tuhan itu akan datang. Nah, kembali kalau kita mau belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan maksudkan dengan datanglah kerajaan-Mu? Kalau kerajaan Allah itu datang, maka kerajaan Allah itu identik sama dengan pribadi Tuhan sendiri. Wah, luar biasa ini. Kalau kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu dalam hidupku. Kalau kita mengundang kerajaannya datang, mempengaruhi, menguasai hidup kita, maka itu artinya kerajaan Allah itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang akan berkerajaan dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak heran ya, selama kita hidup dalam dunia ini harus kita doakan terus menerus. Tuhan, datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan. Ketika Bapak Ibu Saudara bekerja, datanglah kerajaan-Mu dalam pekerjaanku. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas sehari-hari, datanglah kerajaan-Mu dalam aktivitasku Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu. Supaya kerajaan iblis tidak menguasai, mempengaruhi hidup kita. Baik, puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat yang keempat. Bagaimana kita mengundang, bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini sebuah kebenaran yang harus kita tangkap kebenarannya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha tinggi, tapi Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha besar itu bersemayam, bertahta di atas puji-pujian umat-umatnya. Artinya, ketika kita memuji menyembah Tuhan, disitulah Tuhan bertahta. Disitulah kerajaan Allah datang. Dan Tuhan menguasai, Tuhan mempengaruhi, memerintah kehidupan kita. Berkerajaan dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ini kebenaran firman Tuhan yang dicatat, yang menyatakan Tuhan itu bersemayam di tempat yang tinggi, yang maha kudus. Tapi Tuhan yang bersemayam di kerajaan sorga itu, di tempat tinggi, di tempat kudus itu, Dia akan bersemayam, Dia akan bertahta di tempat orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang rendah hati. Dia akan bersemayam, Dia akan bertahta. Ini sebuah kebenaran yang harus kita memahami dan menangkap kebenarannya, bahwa datanglah kerajaan-Mu itu, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga itu, Dia akan turun dan akan berkerajaan
Ketika anak-anak Tuhan, ketika saya, ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan rendah hati, dengan remuk hati, maka disitulah Tuhan akan bertahta. Tuhan akan bersemayam. Setiap hari, setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Bagaimana caranya kita mengundang kerajaan Allah datang? Persembahkan pujian, persembahkan nyanyian, persembahkan penyembahan kita dengan hati yang rendah, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Apapun keadaan hidup kita, jangan beri tempat kepada kerajaan iblis. Jangan beri kesempatan kepada kerajaan iblis untuk menguasai dan mempengaruhi hidup kita. Tetapi berikan kesempatan, beri tempat kepada kerajaan Allah, kepada tahta Allah untuk menguasai dan mempengaruhi hidup kita. Ada satu contoh yang ingin saya angkat pada pagi hari ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 26. Ini pengalaman dari Rasul Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 mulai. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini sebuah peristiwa yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi sebuah contoh, untuk menjadi sebuah teladan bagi kita. Bagaimana kita mengalami doa dan kuasa doa kita ketika kita berkata, datanglah kerajaan. Paulus dan Silas setelah dia menginjil di kota Filipi, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, ada banyak mujizat, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tapi perkara itu justru membuat Paulus dan Silas ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, dia dibelenggu, dibatasi, dikuasai. Pengaruh penjara itu menguasai kehidupan Paulus dan Silas. Mereka berpikir, wah, tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus dan Silas tidak bisa berbuat apa-apa. Penjara yang terdiri ruangan persegi 4 itu membatasi gerak dari Paulus dan Silas. Belenggu yang membelenggu kaki dan tangan mereka membatasi kehidupan Paulus dan Silas. Tapi Alkitab dia berkata, Alkitab dia mencatat, tengah malam Paulus dan Silas itu dia berdoa, memuji nama Tuhan. Berdoa, memuji menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rendah, dengan hati yang remuk. Dia memuji menyembah Tuhan. Dan di atas puji-pujian itu Tuhan bertahta. Di atas hati yang remuk, hati yang rendah hati itu Tuhan bertahta. Dan Alkitab mencatat ketika Tuhan bertahta dalam hidup mereka, ketika Tuhan bertahta berkerajaan dalam pujian dan penyembahan Paulus dan Silas ini, maka Tuhan menggerakkan gempa bumi
yang hebat, sehingga belenggu-belenggu itu terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, dan mereka terlepas, terbebas, tapi tidak melarikan diri. Mereka terbebas dari belenggu, mereka terbebas dari pintu-pintu penjara, terbuka semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini sebuah kebenaran yang luar biasa, yang harus kita tangkap kebenarannya. Waduh, ini kalau terjadi dalam hidup kami menghadirkan kerajaan Allah, kami menghadirkan tahta Allah. Ketika kami berdoa dan memuji menyembah Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Maka akan terjadi perkara ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Apa yang sedang membelenggu kehidupan kita? Apa yang sedang memenjarakan kehidupan kita? Pergumulan apa? Tekanan apa? Masalah apa? Yang sedang membelenggu kita, memenjarakan kita, membatasi kita. Hadirkan tahta Allah. Hadirkan kerajaan surga. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita menghadirkan kerajaan Tuhan. Kita menghadirkan tahta Allah dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika Tuhan bertahta dalam hidup kita, maka pasti akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Akan terjadi sesuatu dalam rumah tangga kita. Akan terjadi mujizat dalam pekerjaan kita. Akan terjadi mujizat dalam usaha kita. Akan terjadi mujizat dalam aktivitas kita. Kalau Allah ada, kalau Yesus hadir dan bertahta di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita, menuntun kita untuk kita hidup dan mengalami kuasa firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami menyadari hidup kami dalam dunia ini, kami diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Tapi kami belajar semua itu tidak dapat mempengaruhi, membelenggu, memenjarakan kami. Sebaliknya kami harus menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Tuhan, menghadirkan kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Yaitu saat kami memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rendah. Maka firman-Mu akan digenapi bahwa Tuhan bersemayam di sorga, di tempat yang kudus dan mulia. Tetapi Tuhan juga bersemayam di dalam puji-pujian kami. Di dalam hati yang rendah, di dalam hati yang remuk, di situ juga Engkau bertahta. Sebab itu ajar kami terus Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan. Supaya bagaimanapun saja keadaan, situasi kami, kondisi kami terus memiliki waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian Engkau akan bertahta di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran online ini. Tuhan memberkati. Setiap apapun yang mereka sedang gumuli, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ada mujizat dalam pujian dan penyembahan. Karena disitulah Engkau bertahta. Berkati tiap pribadi lepas pribadi. Berkati tiap rumah tangga kami, berkati tiap pekerjaan usaha mata pencaharian kami, wira swasta kami, berkati. Tidak mungkin bagi kami, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari saudara kita terima berkat Tuhan.
Akhirnya saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus tinggal beserta dengan kita semuanya pagi ini, besok, dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.